Sobat Fox, selamat datang lagi di Karsatalk, tempat kita bisa ngobrol seru tapi penuh insight. Perkenalkan, saya Ishika yang akan memandu sesi podcast hari ini dalam beberapa menit ke depan. Tapi sebelum kita mulai, akan ada pertanyaan nih. Kalau kalian mendengar kata fotografi, apa yang kalian pikirkan? Kamera, pemandangan, atau hal lainnya? Tapi kita akan bahas lebih lanjut. Di sesi kali ini kita akan membahas topik yang super menarik, yaitu Frame Your Passion, dari kamera ke karya. Dan serunya lagi, diskusi kita hari ini akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa, khususnya di bidang multimedia, yaitu Kak Sultan Faik. Halo Kak. Halo. Jadi Kak Sultan Faik ini adalah seorang mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University jurusan Komunikasi Digital dan Media. Dan Kak Sultan Faik ini sudah banyak berkecimpung di bidang multimedia, khususnya di bidang videografi dan juga fotografi. Dan konsistensi Kak Faik ini terlihat dari kiprahnya di sejumlah kepanitiaan, volunteer, dan juga beberapa kompetisi gitu ya. Halo Kak Faik, apa kabarnya? Bagaimana semester kali ini? Apakah lagi sibuk atau bagaimana nih Kak? Wah, semester ini mungkin masih awal-awal ya, jadi masih agak mudah gitu kan. Tapi dari pengalaman cutting itu katanya semester 5 itu agak memberatkan ya. Karena di semester itu ada penulisan ilmiah yang dimana itu penulisan itu kita harus menyelesaikan penulisan ilmiah dari setelah UTS sampai akhir semester. Itu katanya sih emang membuat mahasiswa itu agak kesulitan dan hampir menyerah gitu di semester ini. Iya. Berarti di semester ini mungkin udah mengarah ke arah karir, jadinya agak berat gitu ya Kak ya. Oke, nggak apa-apa, tapi kan ini semua proses gitu ya. Ini juga kita akan bahas hal yang seru, terutama di bidangnya Kak Faik, di bidang fotografi ya. Boleh banget. Oke, kita mulai dari awal dulu kali ya Kak. Kalau ditarik mundur ke awal perjalanan nih Kak, biasanya kan ada cerita menarik saat kita mencari passion gitu ya. Nah, bisa diceritain sedikit nih dari pengalaman Kak Faik, gimana sih awalnya bisa akhirnya terjun dan cinta sama dunia fotografi ini? Oke. Mungkin dari awal saya cinta itu sama fotografi itu saat di semester 3 gitu. Karena di semester 3 ini ada yang namanya mata kuliah fotografi yang dibimbing oleh Pak Fikri gitu. Dari awal pertemuan itu saya masih dikasih materi apa itu kamera dan semacamnya, dan akhirnya saya mendapatkan tugas turun lapangan gitu kan, dan saya mengambil momen-momen atau objek yang menurut saya menarik, dan dari situ saya mulai tumbuh rasa cinta gitu kan, cinta saya kepada fotografi. Dan akhirnya saya setelah UTS itu saya mendapatkan tugas jurnalistik gitu kan. Kebetulan saat penugasan itu saya mendengar ada berita kalau misalkan akan ada demo di gedung DPRD Kota Sukabumi. Dari situ saya langsung OTW gitu kan ke gedung DPRD untuk mengabadikan momen demo itu. Dan akhirnya saya ikut demo, dan mungkin dari demo itu saya merasa wah mungkin ini tuh emang momen yang sangat menarik gitu kan, dimana orang butuh penjelasan dari DPR gitu kan, bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Dan setelah saya mengikuti demo, saya mendapatkan momen yang sangat menarik nih, dimana itu tempat sawah gitu kan, itu ada ibu-ibu petani itu sedang istirahat bersama teman-temannya. Saya memotret ibu itu di tengah-tengah sawah, dan saya setelah memotret itu saya iseng-iseng nih scroll IG. Ternyata ada lomba yang satu tema dengan foto saya. Saya cobalah gitu kan untuk dimasukkan ke dalam lomba. Ternyata setelah pengumuman itu hasilnya tuh bikin saya kaget gitu kan. Apa tuh? Bisa-bisanya gitu ya. Hasil ini tuh bikin saya kaget gitu kan. Ternyata menang ya gitu. Iya. Nah, terus akhirnya dari itu saya udah mulai tertarik nih untuk melanjutkan ke dunia fotografi untuk lebih dalam lagi gitu. Wah, menarik ya kisah awalnya. Awalnya cuma dari
sekedar tugas aja, betul, memang betul. jadi mata kuliah di jurusan kakak, terus akhirnya dari tugas itu iseng ya, mungkin istilahnya iseng, tapi itu sebenarnya keisengan itu tuh juga hal yang Membuahkan hasil. iya betul banget, Iya. iseng ikut lomba, terus akhirnya ternyata kakak menemukan oh ternyata ini yang saya suka gitu, yang buat saya semangat gitu ya mengerjakannya. Oke, menarik sekali ya. Jadi dari hal sepele tibalah menjadi passion gitu ya. Jadi hal yang kita sukai dan ingin kita tekuni dalam jangka waktu yang lama gitu ya Kak. Oke Kak, ngomongin soal fotografi, kan ada banyak orang yang menganggap fotografi itu cuma sekedar hobi. Tapi ada juga yang menganggap itu juga ruang untuk mengekspresikan diri gitu. Kalau dari Kak Faik sendiri, fotografi itu lebih kemana nih Kak? Oke. Fotografi itu sebenarnya emang untuk mengekspresikan mengekspresikan apa yang kita inginkan. Betul. Misalkan ada suatu momen di mana ada keluarga yang sedang berliburan, itu kita potret, itu kan pasti menghasilkan ekspresi yang bahagia dalam sebuah keluarga gitu kan. Terus juga kalau misalkan fotografi itu bukan soal ekspresi saja gitu kan, dimana fotografi itu juga menampilkan bagaimana cara kita menangkap momen dan juga menyeting sebuah settingan dalam kamera. Betul. Untuk membuahkan hasil yang sangat tajam dan sangat baik gitu kan dalam foto gitu. Mungkin itu sih kalau misalkan menurut saya ya. Oke, berarti bisa antara dua-duanya gitu ya Kak, dengan bagaimana kita mengekspresikan diri dan juga menganggap itu sebagai hobi. Dan itu menarik sekali sih Kak, soal tadi gimana foto itu sebenarnya bukan sekedar foto, tapi di situ ada cerita di dalamnya gitu ya. Bagaimana cara kita memaknai sebuah foto atau video gitu ya. Oke, menarik sekali nih Kak. Nih Kak, dari awal Kakak akhirnya menemukan ketertarikan di bidang fotografi itu, pasti dalam perjalanan ini kan ada pasti sosok yang menginspirasi nih. Ada orang yang akhirnya mendorong, yang encourage kita untuk belajar lebih dalam, terus juga melakukan banyak kegiatan di bidang fotografi ini. Ada nggak sih mungkin fotografer ataupun videografer yang karyanya mungkin membekas di kakak, ataupun ada yang teknik-tekniknya kakak suka pelajarin dari orang tersebut? Oke. Untuk sosok ini tuh saya lebih terinspirasi dari Bapak Darwis Triadi. Kenapa? Karena Bapak Darwis Triadi ini kan itu dia udah mulai karir dia di fotografi itu dari sejak tahun 90 berapa gitu, saya lupa. Oh wow. Ya, itu pokoknya dari zaman kamera analog kalau nggak salah. Wow. Sampai akhirnya beranjak ke kamera digital. Pak Darwis juga masih megang kamera digital gitu kan, kamera seperti kamera mirrorless, kamera DSLR itu Pak Darwis juga menggunakannya gitu kan. Nah, kenapa gitu kan? Kenapa saya suka terinspirasi sama Pak Darwis ini? Karena setiap kali Pak Darwis memotret foto yang istilahnya tuh kalau bahasanya itu asal-asalan ya, itu pasti hasilnya tuh pasti bagus walaupun asal-asalan gitu. Pasti bagus ya. Terus juga Pak Darwis ini tuh udah diundang ke acara-acara kenegaraan gitu. Contohnya seperti saat foto presiden. Nah, sebenarnya tuh yang foto yang memotokan presiden itu Pak Darwis. Iya. Oke. Menarik sekali ya Kak Faik. Tadi kita belajar dari awal Kak Faik ke dunia fotografi seperti apa, terus juga sosok yang menginspirasi Kak Faik. Mungkin kita akan lanjut ke segmen selanjutnya nih Kak, soal proses dan teknik di dalam fotografi. Karena kan sebenarnya banyak sekali orang mungkin yang tertarik di dunia ini juga, di multimedia, terutama sebenarnya saya sendiri juga tertarik gitu dengan apa sih dibalik foto-foto yang indah, video-video yang bagus gitu ya, apa sih proses dan kendala di dalamnya gitu. Mungkin kita akan masuk ke proses di balik kameranya nih Kak. Dalam setiap pemotretan, terus itu juga penyuntingan, apa sih hal paling penting yang harus kita perhatikan gitu ya Kak? Jadi ada 3 hal penting yang harus kalian perhatiin nih buat sobat fotografer yang mungkin emang lagi pengen belajar gitu ya. Jadi ada 3 hal, yaitu 3 itu termasuk dalam segitiga exposure. Oke, segitiga exposure. Apa tuh Kak?
kalau boleh tahu? Segitiga exposure itu kalau dilihat lebih dalam itu ada ISO, shutter speed, sama aperture. Aperture tuh biasanya lebih disebut bukaan lensa. Sekarang kita mulai dari shutter speed mungkin ya. Nah, jadi shutter speed itu kalau misalkan kalian menggunakan shutter speed di angka kecil, maka bingkainya itu akan menutup secara lambat. Iya, maka akan menghasilkan gambar yang berbayang gitu. Ya, dan buat angka shutter speed yang besar itu akan menghasilkan gambar yang tajam. Ya, jadi sebenarnya tuh angka kecil itu cocok buat seni gitu ya. Okay. Karena orang-orang itu biasanya lebih menggunakan shutter speed yang rendah itu karena lebih unik gitu karena ya. Terus juga kalau misalkan buat angka shutter speed yang tinggi itu biasa digunakan untuk sport. Iya, buat apa lagi ya? Buat video adventure gitu kan, healing gitu. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke ISO ya. ISO. Ya, ISO itu sebenarnya cahaya buatan dari kamera itu sendiri. Bukan cahaya alami seperti matahari, bukan. Jadi untuk menghasilkan cahaya yang lebih terang dalam kamera itu kalian gunakan shutter speed cukupnya, misalkan di angka 100 sampai 800, 600 lah mungkin 600 gitu. Karena kalau misalkan terlalu tinggi ISO-nya itu akan menghasilkan gambar yang agak sedikit ngeblur. Bukan ngeblur sih, noise disebutnya ya. Dan mungkin kita lanjut ke bukaan lensa. Nah, yang mana tuh Kak? Ini menarik nih. Ya, ini sebenarnya nggak kelihatan ya gitu kan. Jadi bentuknya tuh kayak diafragma. Wow. Iya. Jadi bukaan lensa itu biasanya dipakai sama orang itu kalau misalkan dibutuhkan aja gitu kan, fleksibel sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita ingin mempunyai foto yang latar belakang ngeblur, itu kita gunakan bukaan lensa yang angkanya kecil. Contoh misalkan saya seperti 1,4 f. Nah, f itu tanda bagi bukaan lensa. Ya. Nah, kalau misalkan angka bukaannya semakin besar, itu maka seluruh bingkai yang ada di dalam frame itu semuanya akan jelas itu. Nggak ada yang namanya bokeh. Karena angkanya besar itu. Jadi istilahnya itu semakin besar, semakin kecil angkanya, maka akan menghasilkan gambar bokeh. Semakin besar angkanya, maka akan menghasilkan gambar yang tajam. Iya. Wow. Oke, menarik sekali ya Kak soal tiga itu. Ada lagi nggak Kak? Mungkin hal-hal yang harus diperhatikan. Oke. Sebenarnya sih ada, tapi ini tuh nggak begitu wajib banget ya gitu kan buat dipakai. Tapi sebenarnya biar lebih unik gitu. Biasanya tuh ini dipakai oleh fotografer produk biasanya. Karena kan fotografer produk itu kan lebih mengunggulkan keunikan ya. Betul. Keestetikan gitu kan. Betul. Ya. Jadi ini tuh namanya komposisi. Ya, atau tata letak disebutnya. Kenapa tata komposisi itu baik digunakan untuk meningkatkan keunikan gitu kan? Karena jadi sebenarnya tuh komposisi itu kan ada banyak macam ya. Saya nggak bisa nyebutin satu-satu karena itu emang banyak ya. Jadi saya mungkin jelasin aja apa itu komposisi. Jadi komposisi itu tata letak sebuah objek. Contoh misalkan ini pot bunga. Pot bunga ditaruh di sini. Dan kita nambah objek deh, misalkan pensil. Nah pasti untuk membuat lingkaran itu pasti kan membutuhkan pensil yang banyak ya untuk menjadikan lingkaran itu. Nah lingkaran itu pasti akan menghasilkan komposisi yang menarik, atau bisa gimana ya? Mungkin komposisi itu sebenarnya lebih ke style masing sih gitu kan. Iya. Misalkan wah ini menarik nih bagi saya, tapi menurut orang lain belum tentu gitu kan. Tapi kalau misalkan menurut kalian menarik, ya udah foto aja gitu. Karena yang menghasilkan karya kan dia sendiri, bukan orang lain gitu. Iya. Wow, jadi selain dari 3 apa tadi kan namanya? Komposisi.
Iya, 3 exposure. 3 exposure, Iya, 3 exposure itu kita juga bisa memperhatikan dari segi komposisi. Betul, ya, komposisi foto, karena itu juga bisa mempengaruhi gitu ya, bagus atau tidaknya foto kita. Tapi itu kembali lagi ke style kita ya, kembali lagi ke style kita. Oke. Itu poin-poin yang sangat menarik ya. Saya juga belajar banyak dari tadi teknik-tekniknya yang unik itu. Mungkin bisa di-notes juga buat teman-teman Fox. Kita akan lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Soal hasil foto gitu ya. Mungkin kan dari teknik fotografi ada yang bilang kalau gear itu jadi sorotan utama atau alatnya gitulah istilahnya akan jadi faktor paling penting bagus tidaknya hasil foto kita. Tapi sebenarnya apa sih Kak peran dari sense of moment dari kualitas foto gitu ya? Oke. Jadi menurut saya itu walaupun kalian memiliki gear yang cukup mahal itu kan yang emang sulit didapatkan oleh kalangan fotografer lain gitu kan. Contohnya seperti saya gitu kan. Saya masih kesulitan untuk mendapatkan lensa yang begitu mahalnya gitu kan. Jadi menurut saya tanpa adanya pemahaman dasar itu pasti akan menghasilkan gambar yang sia-sia gitu. Iya, karena percuma gitu kan, walaupun kalian udah beli lensa yang mahal, kamera yang mahal, itu pasti ujung-ujungnya membutuhkan pemahaman dasar seperti yang tadi udah saya sebutkan. Segitiga exposure, komposisi, dan masih banyak lagi sih sebenarnya gitu kan. Tapi yang lebih utama itu segitiga exposure. Iya. Oke, menarik sekali ya. Jadi ini jadi notes yang mungkin bisa disimpan ya, karena kan mungkin ada beberapa dari kita selalu menunda, selalu terhalang karena kita nggak punya tools yang mumpuni, nggak punya lensa yang bagus. Tapi sebenarnya itu bisa kita alihkan dengan belajar hal-hal dasar, terus juga memahami teknik dan bagaimana sih fotografi yang baik gitu ya dengan lensa yang ada gitu ya. Oke, jadi sense of moment itu juga sama pentingnya sama dengan gear atau tools yang kita punya. Oke. Menarik sekali ya soal teknik dan proses ini. Kak, kan tadi dari awal kakak cerita dari awal kakak ada tugas terus akhirnya ikut lomba gitu kan. Kan itu udah perjalanan panjang ya Kak ya. Kan dan saya percaya juga setiap perjalanan itu pasti punya cerita unik di lapangan, apalagi pas turun lapang gitu ya, pas kakak lagi ngefoto. Nah, ada nggak sih pengalaman yang mungkin bisa dibilang jadi tantangan atau mungkin sekaligus pengalaman yang berkesan gitu bagi kakak selama menekuni bidang fotografi ini? Oke, mungkin kita mulai dari hal menarik dulu ya. Oke, boleh. Jadi waktu pas turun lapangan itu saya yang udah saya singgung gitu, yang demo gitu. Saya ikut demo. Itu saya menggunakan kamera kampus gitu kan. Kamera kampus kan agak krusial banget ya, karena kalau misalkan kita terjadi hal yang nggak diinginkan, pasti kita juga harus ganti rugi dong gitu kan. Nah, jadi suatu waktu tuh suatu saat pas saya ikut demo itu saya kan emang agak takutnya kameranya itu kena lemparan dari mahasiswa pendemo gitu kan, atau emang kena air water cannon gitu kan. Ternyata benar aja gitu kan, setelah saya ikut demo itu ada kejadian yang hampir membuat kamera kampus itu hampir terancam gitu ya, hampir terancam dompet saya gitu maksudnya. Betul. Nah, mungkin itu sih gitu kan hal menariknya dari yang setelah saya ikut demo gitu kan. Terus juga ada hal menarik lagi nih gitu kan. Bukan menarik sih, menantang sih sebenarnya gitu kan. Waktu itu saya juga ikut turun lapangan itu memvideokan Gongsi Pacai gitu kan, waktu pas Imlek gitu di kota gitu. Kebetulan saya menggunakan kamera ini. Itu posisi kan hujan ya, karena emang Imlek itu kan di bulan-bulannya. Ya, di bulan-bulan yang hujan kan. Iya. Ya, nah saya menggunakan kamera ini, itu saya bingung gitu kan, video tapi biar nggak kehujanan gimana ya gitu ya. Udah saya babasin aja gitu kan. Saya terabas itu kan hujan itu. Saya terabas tuh bener, ternyata setelah saya pulang dari acara itu
flash internal saya ini konslet itu kan, keluar percikan api setelah saya pakai gitu kan. Makanya ini saya bingung nih, kayaknya flash internal ini udah nggak bisa dipakai kayaknya ini. Iya, karena air. Pengalaman yang menarik ya Kak, dari pengalaman menariknya terus tantangannya juga sangat-sangat benar-benar menantang ya Kak. Jadi memang di fotografi itu mungkin kita sebagai orang biasa kalau ngelihat foto ya udah foto aja, tapi kan ternyata di balik pengambilan foto itu tuh pasti ada juga tantangannya. Tadi ada distraksi, kalau ada orang gitu ya, orang lewat-lewat, terus juga ada ya cuaca gitu ya, hujan yang ternyata kamera kita belum mumpuni gitu ya, itu kan juga akan menjadi kendala. Itu kan harus punya teknik dan solusi tersendiri gitu ya kayak. Jadi wah emang keren sekali sih untuk menangani pengalaman-pengalaman di dunia fotografi ini. Oke, Hafai, menarik sekali ya. Tadi aku juga udah terbayang beberapa hal tentang fotografi ini. Mungkin kita akan lanjut ke insight kali ya, insight di era sekarang nih Kak. Kan di era sekarang ini, di era digital, fotografi itu kan cukup berkembang ya Kak. Kita punya sosial media, terus juga foto dan video ada di mana-mana gitu. Dan menurut Kakak, apakah foto dan video ini cenderung lebih ke seni atau ke industri kreatif atau malah dua-duanya? Agak sulit ya ini ya. Menurut saya itu fotografi itu masuk ke dua-duanya Kak gitu kan. Benar kata Kak Ishika gitu kan. Kalau misalkan fotografi ini masuk ke dua-duanya. Betul. Saya jelasin satu-satu deh gitu kan. Fotografi itu masuk ke seni itu karena cara kita mengekspresikan emosi kita gitu kan, mengekspresikan apa yang kita bayangkan itu dengan cara memfotokan apa yang ada di pikiran kita gitu kan. Ekspresi diri ya? Iya, ekspresi diri gitu kan. Kalau misalkan menurut kita bagus nih gitu kan, berarti itu udah mencapai titik ekspresi yang sudah diterapkan oleh dia sendiri gitu kan. Betul. Dan kenapa fotografi itu masuk ke industri kreatif? Jadi dari ekspresi yang udah kita lampiaskan ke seni itu bisa menghasilkan karya gitu kan. Skillnya bisa kita transfer ke bidang yang lain gitu. Nah, ya betul gitu kan. Jadi kita tuh harus bisa dari hasil seni kita tuh kita harus bisa memiliki dampak ke masyarakat atau ke UMKM gitu kan. Betul. Salah satunya UMKM. Iya, karena dengan kita membantu UMKM pasti kita dapat dinilai karya oleh pemilik UMKM tersebut gitu. Betul. Kan, atau bisa disebut juga bisa dikatakan kreatif oleh masyarakat itu kan, karena kita sudah memiliki skill tersebut dan mereka perlu ya karena kan bisnis UMKM itu kan pasti beberapa perlu foto dan video gitu ya. Perlu foto untuk nge-branding si UMKM-nya itu kan. Oh iya, branding ya Kak ya. Branding. Mungkin itu sih menurut saya gitu, pandangan saya. Wow, menarik ya. Tadi mungkin aku mau highlight dulu soal tadi Kak Faik soal bilang itu ekspresi diri dan kita nggak perlu takut ya Kak, karena itu ya ekspresi kita dan kita nggak perlu takut salah, karena aku juga pernah dengar seni itu nggak bisa dinilai ya. Betul banget. Jadi kita aman aja, fokus aja ke diri kita sendiri. Terus juga soal industri kreatif, betul banget kalau kita bisa transfer skill fotografi kita yang awalnya cuma penikmat seninya, tapi kita bisa kasih dampaknya ke bidang lain, salah satunya mungkin UMKM yang mereka perlu juga branding gitu ya untuk upscaling bisnis mereka, itu juga bisa sangat berdampak sekali ya Kak. Jadi dua-duanya itu bisa sangat terbantu, dan maksudnya fotografi bisa masuk ke dua hal itu. Iya, betul. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Boleh. Masih sama soal di era sekarang. Anak muda sekarang nih kan apa ya Kak? Mereka semuanya mostly pasti udah pegang kamera di HP mereka. Terus juga mungkin beberapa dari mereka juga ada yang tertarik untuk pegang kamera
yang profesional atau mungkin mereka pingin juga terjun ke dunia fotografi. Sebenarnya saya juga tertarik, tapi pingin memantapkan diri dulu nih Kak. Dari Kak Faik ada nggak sih tips praktis gitu ya? Mungkin tadi kan udah dikasih tahu dari teknisnya, bagaimana kita ngatur exposure dan lain-lain. Mungkin dari segi mindset nih Kakak ada tips nggak sih untuk para anak-anak muda yang pingin juga terjun di bidang fotografi dan videografi ini? Oke. Buat kalian nih fotografer pemula, buat fotografer yang sedang terjun ke dunia fotografi, kalian tuh jangan takut untuk dihujat atau dikritik oleh seseorang, karena kritikan itu pasti sangat penting gitu kan bagi kita untuk mengevaluasi apa nih yang kurang gitu kan. Terus juga kalian tuh jangan takut untuk mengekspresikan foto yang kalian inginkan, karena ekspresi itu kan timbul dari diri kita sendiri gitu kan. Betul. Kita ya Kak ya. Iya. Terus juga buat kalian nih, kalau misalkan bingung mau butuh materi apa, atau misalkan bingung nih gimana cara buat menghasilkan gambar yang lebih baik, itu kan pasti kalian main sosial media ya. Nah, di sosial media itu pasti banyak orang fotografer yang membagikan keseharian ya, sebagai contoh misalkan sebagai fotografer event atau fotografer wedding. Nah, pasti mereka membagikan kesehariannya bagaimana sih selama dia fotografer wedding. Pasti ada keseruannya gitu kan, ada tekniknya. Nah, kalian tuh pelajarin dari keseharian mereka gitu kan. Gimana ya? Karena tuh mereka eksekusi iya betul, belajar bagaimana cara mereka tuh eksekusi suatu event, suatu wedding gitu kan. Mungkin itu sih kalau dari saya gitu kan, soalnya sosial media itu kan tempat kita untuk mencari ilmu juga gitu kan. Betul. Iya. Wow, menarik sekali ya. Ini insight yang juga bisa di notes buat teman-teman semua, karena betul banget. Kita ngelihat foto, mungkin ada orang yang bilangnya itu bagus, ada juga yang bilangnya itu kurang bagus, tapi itu kan tergantung dari apa yang kita tangkap gitu ya. Kan setiap foto tuh kan ada cerita di baliknya gitu ya. Jadi nggak perlu takut salah. Betul tadi kata Kak Faik, fokus aja ke diri sendiri. Kalau misalkan ada kritik ya udah diterima aja. Buat jadi bahan evaluasi gitu. Betul banget. Dan kita juga belajarnya bisa dari mana aja ya Kak ya. Bisa mungkin dari kelas, karena mungkin jurusan Kak Faik di dunia ini gitu. Tapi ada juga mungkin di sosial media juga banyak sekali ya Kak, kita bisa belajar dari orang-orang yang kita kagumi, yang di dunia yang bidang yang sama, atau juga di YouTube juga banyak ya Kak ya. Banyak kok ya. Emang benar sih, benar. Jadi kalau if you cool, you won't, guys. Wow. Jadi bisa banget ya teman-teman semua. Oke Kak, terakhir nih Kak, kita ternyata udah ada di penghujung obrolan. Mungkin untuk ya? Iya betul banget. Jadi untuk mengakhiri podcast kali ini, mungkin kita ingin tahu nih mimpi Kakak kedepannya seperti apa, harapan Kakak kedepannya seperti apa. Apa sih harapan Kak Faik untuk untuk diri Kakak sendiri? Apakah Kakak akan melanjutkan berkecimpung di bidang fotografi dan videografi ini? Dan mungkin juga harapan untuk anak-anak muda lainnya ya yang pingin terjun di bidang yang sama. Oke, mungkin harapan saya ya, karena teman-teman saya ini kan dalam satu kelas itu kan pasti memiliki skill yang berbeda-beda gitu kan. Contohnya kayak saya yang fotografi, teman saya yang desain, ada juga yang video editor teman saya gitu kan, ada juga yang IT. Itu pasti kan kalau misalkan kita bekerja sama pasti membuahkan hasil kan. Sama-sama menguntungkan gitu. Nah, saya tuh mempunyai keinginan dari waktu semester 2 itu memiliki agensi gitu kan bersama teman-teman saya. Iya, karena saya tuh terinspirasi dari cutting saya gitu kan. Jadi waktu itu kakak tingkat saya itu mereka bertiga ya. Mereka bertiga tuh ngebangun agensi gitu. Bertiga doang loh. Bertiga gitu kan. Terus dari situ saya terinspirasi gitu kan. Makanya saya waktu itu sempat ngajak teman-teman saya untuk membuat agensi, tapi ternyata teman-teman saya tuh masih belum siap gitu. Mungkin karena emang IPB ini terkenal dengan banyaknya tugas itu kan, diserbu-serbu gitu kan tugas-tugasnya. Jadi teman-teman saya itu belum siap untuk
membuat agensi. Masih proses kali ya Kak. Mungkin masih proses kali ya. Nah, buat harapan anak muda gitu kan ya, anak muda atau misalkan anak muda yang lagi menjalankan hobinya, siapa tahu nih kalian yang lagi menjalankan hobinya itu siapa tahu bisa jadi apa ya, jadi apa sih sebenarnya Kak? Kickstart gitu ya. Iya, kickstart gitu kan buat nanti ke depannya gitu kan. Betul. Karena kalau misalkan kalian sudah menonjolkan hobi kalian di depan publik, pasti publik tuh pasti bakal membutuhkan kalian itu kan. Misalkan karena kalian mempunyai skill yang di luar apa ya? Di luar mungkin kita mikirnya kayak agak sulit gitu ya, tapi kalau kita mau, kita pasti bisa ya. Betul ya, gitu. Nah, jadi gitu. Kalau misalkan ada perusahaan yang sedang mencari seorang di bidang ini dan itu ternyata cocok sama kalian, itu pasti menguntungkan kalian juga kan gitu kan. Iya, makanya kalau bisa gitu kan dari sekarang kalian tunjukkan skill kalian dari hobi gitu kan, atau dari hobi menjadi skill, atau dari skill menjadi hobi gitu kan. Itu pasti membuahkan hasil bagi kalian gitu. Jadi jangan pantang menyerah deh buat mencari hobi atau mencari skill gitu kan. Karena emang penting banget gitu kan buat di dunia sekarang ini gitu. Betul. Terus berkarya ya. Terus berkarya. Wow, menarik sekali ya teman-teman semua. Keren banget Kak Fai ini. Tadi soal harapan kakak yang punya agensi, aku doain deh semoga itu bisa terwujud. Ya amin. Makasih, Kak. Terus juga buat anak-anak muda ya tadi udah bisa di notes nih ya, kita tuh nggak perlu takut kalau kita mau berkarya, ya udah berkarya aja, terus belajar, karena memang yang akan mendapatkan peluang tuh mereka yang berani gitu ya Kak, yang berani, yang mau terus belajar, bukan yang terhebat tapi mereka yang mau dan punya keinginan gitu ya untuk terus belajar dan berkontribusi. Wah, menarik sekali ya. Gak kerasa ini kita udah pertanyaan terakhir itu akan menutup sesi podcast kita hari ini. Kak Faik, terima kasih banyak ya kesempatannya. Terima kasih juga Kak udah mengundang saya di podcast ini gitu. Terima kasih kembali Kak, senang sekali bisa belajar tentang dunia fotografi dan videografi dari Kak Faik ini. Mungkin untuk menutup, Kak Faik ada closing statement yang bisa disampaikan untuk teman-teman Fox nih. Oke, apa nih El? Oke, siap. Mungkin saya mau ngasih kalian statement. Gimana ya? Kayak kurang cocok. Kayaknya langsung aja deh, kayak ada satu kata yang menurut saya menarik. Oke, mungkin ada satu kalimat, satu quotes mungkin ya, quotes yang membuat saya menarik gitu kan, membuat saya terinspirasi, itu dari Mas Raditya Dika gitu kan. Kata Mas Raditya Dika ini, hobi adalah kehidupan gitu kan. Iya, betul. Tanpa adanya hobi, kalian tuh nggak bisa hidup. Jadi buat kalian nih yang mempunyai hobi, jangan sia-siain deh gitu kan. Jangan takut buat melangkah untuk lebih tinggi, untuk lebih dalam, untuk mendalami hobi itu tersendiri gitu kan. Karena kalau misalkan kalian nggak punya hobi, kalian tuh pasti kedepannya akan sulit gitu kan untuk menentukan hidup kalian gitu kan. Terus juga kalian tuh kalau sebisa mungkin kalian harus keluar dari zona nyaman gitu kan. Karena kalau misalkan kalian nggak bisa keluar dari zona nyaman, kalian tuh nggak akan berkembang gitu kan untuk mendapatkan yang lebih baik gitu. Betul, oke. Wow, penutup yang manis dan cukup deep ya kayak soal memang mencari passion itu adalah perjalanan panjang yang kita nggak boleh takut gitu. Terus explore aja, berani, dan ya terus belajar ya Kak. Belajar. Dan nanti supaya kita bisa berkontribusi untuk Indonesia dan lingkungan orang-orang sekitar kita. Betul. Oke, Kak Faik, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih juga Kak Ishika udah mengundang saya di Karsatalk. Karsatalk, ya benar. Terima kasih Sobat Fox semua yang sudah menyaksikan. Kita akan ketemu lagi di Karsatalk episode selanjutnya yang tentunya akan membahas banyak topik-topik yang juga menarik. Terima kasih semuanya. See you on the next episode. Bye.